Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Metode Pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Gita Anissa Kuspradityas, kemudian ada Muhammad Rizky, kemudian juga ada Muhammad Faridilah Syah, dan yang terakhir teman saya Hilma Nur Andiana. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi metode pembelajaran. Secara umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Secara khusus, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar dalam pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya yang terkait di lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajaran itu sendiri. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh guru, sehingga dalam menjalankan fungsinya, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut para ahli, secara terminologi, metode pembelajaran didefinisikan sebagai yang pertama ada menurut Asribudiningsih. Metode pembelajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Siddiq mendefinisikan bahwa metode pembelajaran sebagai cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda juga di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu menurut Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky saya persilahkan. Oke, lanjut. Yang B, faktor-faktor penentu metode belajar mengajar. Faktor-faktor penentu metode belajar mengajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor peserta didik, dan yang kedua faktor dinamika kelas. Nah, faktor peserta didik ini pula terbagi menjadi tiga. Yang mana yang pertama perbedaan jenjang pendidikan, yang kedua latar belakang peserta didik, dan yang ketiga tingkat intelektual. Yang pertama itu ada perbedaan jenjang pendidikan. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkatan jenjang pendidikan. Nah, jadi intinya kalau kita menerapkan pembelajaran yang kita terapkan untuk SMA, terus kita terapkan untuk anak SD, maka akan mengakibatkan proses pembelajaran itu kurang efektif. Yang kedua ada latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik dapat kita lihat dari keluarga, pola didik, kondisi-kondisi ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tingkat intelektual. Untuk tingkat intelektual sendiri, dimana kita sebagai seorang guru harus mengajar menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak-anak, karena kalau kita menggunakan bahasa yang kurang dipahami anak-anak, maka proses pembelajaran itu pun kurang efektif karena tingkat intelektual anak itu berbeda-beda. Lanjut yang kedua, faktor dinamika kelas. Faktor dinamika kelas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah peserta didik. Nah, jumlah peserta didik dalam satu kelas perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan. C. Fungsi metode pembelajaran. Metode dalam kegiatan belajar memiliki fungsi tertentu. Menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Jain, berikut ini adalah beberapa fungsi metode belajar. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik
Motivasi adalah suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kedua, sebagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda, meskipun kelas tersebut diisi oleh siswa terbaik. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh pendidik di muka kelas. Peran seorang peserta didik di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan. Selanjutnya yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Selanjutnya yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapatkan pengawasan langsung dari guru. Langkah-langkah melakukan metode karya wisata, yang pertama, membentuk panitia secara lengkap, termasuk ketua, tiap kelompok atau seksi-seksi tertentu dalam panitia tersebut. Yang kedua, menentukan metode pengumpulan data. 3. Penyusunan acara selama karya wisata berlangsung. Yang keempat, mengurus perizinan. Dan yang kelima, menentukan biaya penginapan, konsumsi, serta peralatan yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.